Pak Dutu, kemarin kan kita habis umroh Pak. Nah, tadi malam itu saya banyak telepon dari teman-teman, terutama saudara-saudara saya. Kok bisa sih kamu umroh? Teman-teman dan saudara-saudara saya telepon banyak, sekolah dengan ya, kok bisa sih kamu umroh? Tanya lagi kayak gitu Pak, diperjelas lagi. Gitu. Nah, dia itu bekerja dengan kuat, keras, gigih, tapi belum ada kesempatan untuk jalan ke Madinah dan Mekah ini Pak. Iya. Yang pertama itu Pak. Yang kedua, lucu lagi Pak Dutu. Teman saya kan ada yang nyalek Pak. Nah, pada waktu nyalek itu dia berambisi pengen jadi. Akhirnya tidak sesuai Pak. Nah, tidak sesuai itu hartanya habis yang pertama. Yang kedua rumah tangganya itu hancur. Nah, yang ketiga ini dia tidak bisa kembali lagi karena diburu-buru Pak. Hutangnya banyak buat nyalek. Nah, itu bagaimana sih Pak cara menghadapi untuk kiat-kiatnya menghadapi masalah tersebut itu apa Pak? Mas Gali ya. Kalau bicara tadi pertanyaan pertama tentang Mas Gali bisa berhasil umroh karena itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti teman-teman kita yang sedang ngantri ya, itu nunggu giliran. Ya. Allah Maha Adil, Maha Sayang, Maha Pengasih ketika kita yakin bisa berangkat dan kita terus berjuang pantang menyerah kayak ngantri gini pasti dia dapat giliran. Yakin? Oke, kalau nggak yakin ya nggak dapat giliran ya kan, berjuang saja, nggak perlu kita mikir duit dari mana. Mas Kali berangkat punya duit nggak? Tidak punya Pak. Nah, tapi bisa berangkat kan? Iya. Kawan-kawan beliau ada berapa orang? 17 orang. 17 orang. Iya. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Benar Ya, Pak. jadi memang itu udah panggilan, giliran ya tadi. Nunggu antrian seperti ini. Itu yang pertama nih, saya tanya tadi. Yang kedua adalah bahwa yang mencalonkan diri jadi calon, dia tidak menyiapkan dua tempat. Dua tempat itu apa Pak? Maksudnya gini, kalau di perusahaan kan satu tempat rugi, satu tempat untung. Iya, betul. Jadi mikirnya cuma menang saja. Tidak mikir kalau dia gagal. Sehingga semua logistiknya dihabiskan semua. Biayanya keluar besar-besaran, bahkan dana kas keuangan rumah tangganya habis malah pinjam dari orang. Ya kan? Dia habiskan untuk serangan pajak, tahu-tahu nggak jadi. Ya kan? Nggak siap karena dia berpikirnya hanya menang. Saya tanya lagi Pak ini Ya. Pak. Mohon maaf, Bapak kan dulu pernah nyalonkan. Ya. Kurang lebih 3 kali. Tapi Ya. kok kelihatannya tangguh, senyumnya juga lebar. Nah itu Biasa aja ya. kiat-kiatnya itu apa sih Pak? Sampai kita tahu Pak. Karena saya ketika mencalonkan ada dua perspektif yang saya siapkan. Perspektif menang dan perspektif kalau kita kalah. Kalah. Kalau kita menang, yes, pola hidup kita akan berbeda, cara kerjanya akan berbeda. Karena kita masuk birokrasi pemerintahan, apa biasa di swasta. Iya. Pasti tekniknya kita sesuaikan, kita selaraskan kolaborasinya. Karena tujuan mencalonkan Bapak adalah untuk mesejahterakan rakyat Indramayu. Mulia Pak ya. Mulia. Tujuannya jangan pengen cepat kaya, wah itu kacau itu. Jadi makanya, nah ketika kita tidak jadi perspektif yang kita pikirkan tidak jadi, kita harus siap. Ya, kita harus siap memulai lagi dari itu. Ada strateginya pastinya itu Pak. Tiap seperti apa nih Pak untuk memulai kembali? Jadi Karena gini, ini udah di kadung nih lah, Udah habis ya? Iya, habis. Habis-habisan. istilahnya habis bandar sudah habis. Ini. Iya. Betul. Jadi gini, misalnya, ketika kita memikirkan jauh-jauh hari sebelumnya, maka perspektif kalah itu disiapkan. Kita berani bertempur, berani menang, berani kalah, dan harus siap berjuang kembali. Ya, karena pasti ada masalah, itu dibalik masalah ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya di balik masalah. Kalau percaya sama Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik masalah ada hikmah, insya Allah akan ada jalan. Nah itu dulu, sadar dulu tuh. Jangan tidak terima terus. Begitu kalah mikirin tidak terima, nggak selesai begitu. Karena memikirkan ketidakterimaan tidak ikhlas. Ya, tapi kalau kita sudah mulai ikhlas, mulai lagi. Ya, saya pernah melakukan ya usaha dari bawah. Tetapi kita syukuri, kita bisa ketemu teman-teman lagi. Kalau membantu saya, atau kita mulai bekerja lagi dengan staf dan kilo, nggak masalah.
startnya, tapi gigih lebih giat lagi. Betul. Betul, dan ikhlas tadi loh Pak yang dari Kalau Bapak. kita lebih begitu memulai dari bawah, tetapi naik ke atas, itu prestasinya pasti bagus karena dari bawah. Iya, Kalau betul, dari betul. atas bisa turun. Jadi begitu start perspektif kalah kan dari bawah startnya Iya, habis. habis. Nah, Ya sudah kita harus mengakui itu. Kita harus mengakui sadar bahwa kita habis ini. Coba kita mulai lagi start, pasti naik. Namun itu. oh iya. Tapi kalau kita tenggelam di dalam kekalahan, maka kita akan hancur, Menderita. menderita, stres. Begitu stres, saraf otak di kepala kita yang miliar ini akan putus satu. Stres lagi, putus lagi. Stres lagi, putus lagi. Dia nggak dapat apa? Sakit. Ketika saraf besarnya putus, sakit jiwa itu. Kalau nggak sakit jiwa, stroke. Jadi sudah kan ya sudah. Mari kita mulai lagi langkah baru dengan semangat, dengan keterbukaan dan kesadaran. Itu Mas Gali. Terima kasih Pak. Ya, saya sampaikan juga ke teman-temannya itu yang kalah. Iya, Tetap semangat. siap Pak. Ya. Terima kasih luar biasa Pak. Iya.